Imron, seorang tukang bakso keliling, menjalani hari-harinya dengan sederhana. Namun, sebuah kejadian tak terduga di gang kecil mengubah segalanya. Sejak hari itu, hidupnya tak lagi sama, membawa dirinya ke dalam kisah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Siang itu, matahari bersinar terik, membakar jalanan yang dipenuhi debu dan suara hiruk-pikuk kota. Imron, seorang tukang bakso keliling, mendorong gerobaknya perlahan menyusuri gang sempit di antara rumah-rumah yang berdempetan. Keringat bercucuran di pelipisnya, tetapi ia tetap tersenyum setiap kali ada anak-anak kecil yang berlarian di sekitar dan menyapanya. Sesekali, ia berhenti untuk melayani pelanggan, menuangkan kuah bakso panas ke dalam mangkuk dengan penuh ketelitian. Meski hidupnya sederhana, Imron selalu menikmati pekerjaannya. Namun, siang itu, sesuatu yang tak terduga terjadi di sebuah gang kecil di dekat pasar. Saat melewati tikungan sempit yang agak sepi, telinganya menangkap suara seseorang berdebat. Ia memperlambat langkahnya dan melirik ke arah sumber suara. Seorang wanita muda tengah berdiri di hadapan seorang pria yang tampak marah. "Aku sudah bilang, aku capek dengan semua ini. Aku nggak mau terus-terusan bertahan di hubungan yang seperti ini." Suara wanita itu terdengar tegas, meski ada sedikit ketakutan di matanya. Pria di depannya, yang bertubuh tegap dan mengenakan kemeja lusuh, menggeram. "Jangan sok pintar. Kamu nggak akan bisa lepas dari aku, Bella," bentaknya, mencengkeram lengan wanita itu dengan kuat. Imron tak bisa tinggal diam. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa, hanya seorang penjual bakso. Tetapi melihat seorang wanita diperlakukan kasar seperti itu membuat darahnya bergejolak. Dengan langkah mantap, ia mendekat dan berkata, "Mas, kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Jangan pakai kekerasan." Pria itu menoleh tajam, seakan baru menyadari kehadiran Imron. "Urusan lo apa? Hah?" bentaknya. Bella juga menoleh, dan untuk sesaat, mata mereka bertemu. Ada ketakutan dan harapan dalam tatapan wanita itu. Imron menelan ludah, lalu berkata dengan lebih tegas, "Saya cuma tukang bakso, tapi saya nggak bisa diam kalau lihat ada orang diperlakukan seperti ini." Namun, bukannya mereda, kemarahan pria itu justru semakin menjadi. Dengan kasar, ia melepaskan cengkeraman pada Bella dan melangkah mendekati Imron. "Lo pikir lo siapa? Mau jadi pahlawan?" Tanpa peringatan, pria itu mendorong Imron dengan keras. Imron tak sempat menyeimbangkan diri dan jatuh terduduk di jalanan berdebu. Gerobaknya bergoyang, hampir saja menumpahkan isi dagangannya. Bella terkesiap, hendak menghampiri, tetapi pria itu menariknya pergi. "Jangan ikut campur urusan kami," suaranya menggema di gang yang mulai sepi. Dalam hitungan detik, mereka menghilang di tikungan, meninggalkan Imron yang masih terduduk di tanah. Imron mengusap lengannya yang kotor dengan nafas tersengal. Tangannya sedikit lecet, tetapi lebih dari itu, ia merasa marah dan kecewa. Bukan pada dirinya sendiri, tetapi pada pria yang dengan mudahnya menyakiti wanita yang jelas-jelas tidak bahagia dengannya. Ia menatap jalanan tempat Bella dan pria itu menghilang, lalu bangkit perlahan. Dengan hati yang masih bergemuruh, ia memastikan gerobaknya tidak rusak dan kembali mendorongnya keluar gang. Beberapa orang yang melihat kejadian tadi hanya menatap sekilas, lalu kembali sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Sepanjang perjalanan, bayangan Bella tak bisa lepas dari pikirannya. Wajahnya yang cantik tetapi penuh kecemasan, suaranya yang bergetar saat membela dirinya sendiri. Kenapa wanita seperti dia bisa bersama pria yang begitu kasar? Kenapa tidak ada orang lain yang peduli? Imron menghela napas, mencoba menepis pikirannya. Ia hanya tukang bakso. Hidupnya tidak seharusnya terlibat dalam urusan orang lain. Tapi entah kenapa, dalam hatinya ada dorongan kuat untuk bertemu Bella lagi. Siang itu, meski matahari masih bersinar terik, hati Imron terasa lebih berat dari biasanya. Ia kembali berkeliling berjualan seperti biasa, melayani pelanggan dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Namun, setiap kali melewati gang tempat kejadian tadi, ia selalu menoleh, berharap melihat Bella sekali lagi.
Ia tidak tahu kenapa ia begitu peduli, tetapi satu hal yang pasti, pertemuan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar dalam hidupnya. Sejak kejadian di gang sempit itu, Imron tidak bisa berhenti memikirkan Bella. Setiap kali ia melewati tempat itu, ia selalu menoleh, berharap bisa melihatnya lagi. Namun, hari-hari berlalu tanpa tanda-tanda kehadiran wanita itu. Rasa penasaran bercampur keinginan untuk memastikan Bella baik-baik saja semakin mengusik pikirannya. Ia bahkan sempat menanyakan ke beberapa pelanggan tetapnya di sekitar sana, tetapi tidak ada yang mengenal wanita itu. Imron hanya bisa menghela napas, mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin Bella sudah terbebas dari pria kasar itu dan melanjutkan hidupnya. Meski begitu, jauh di lubuk hatinya, ia masih berharap bisa bertemu dengannya lagi. Hingga suatu siang yang terik, harapannya terkabul dengan cara yang tidak disangka. Saat ia sedang berhenti di sebuah taman kecil untuk beristirahat, seseorang menghampirinya. "Mas Bakso?" Suara lembut itu terdengar ragu. Imron menoleh, dan jantungnya seakan berhenti berdetak sejenak. Bella berdiri di depannya. Kali ini ia tidak lagi mengenakan pakaian yang tampak kusut seperti saat terakhir kali ia melihatnya. Bella mengenakan blus putih sederhana dengan celana jeans, rambutnya tergerai rapi, dan meski sinar matahari menyilaukan, wajahnya terlihat lebih tenang dibanding saat terakhir kali mereka bertemu. Imron segera bangkit dari duduknya di bangku taman. "Mbak, Bella, kan?" tanyanya memastikan. Bella tersenyum tipis, mengangguk. "Iya, Mas masih ingat aku." Imron terkekeh kecil, merasa pertanyaan itu lucu. "Tentu saja. Gimana kabarnya? Maaf waktu itu saya nggak bisa bantu banyak," katanya dengan nada sedikit menyesal. Bella menggeleng pelan. "Justru aku mau bilang terima kasih. Nggak banyak orang yang mau repot-repot membela orang asing di tengah jalan. Aku sangat menghargai itu," ujarnya tulus. Perasaan hangat menjalar di dada Imron. Ia tidak menyangka bahwa wanita ini benar-benar mengingat dan menghargai usahanya, sekecil apapun itu. "Ah, saya cuma nggak bisa diam kalau lihat ada yang diperlakukan nggak adil," balasnya sambil menggaruk kepala, merasa sedikit canggung. Bella tertawa kecil, lalu menatap gerobak bakso yang ada di samping Imron. "Masih jualan, ya? Aku belum pernah coba bakso Mas Imron," katanya dengan nada bercanda. Imron tersenyum lebar. "Kalau gitu, boleh dong saya traktir? Sebagai permintaan maaf karena waktu itu saya malah jatuh nggak jelas," ucapnya. Bella tertawa lebih lepas kali ini. "Baiklah, aku terima traktiran ini," katanya sambil duduk di bangku taman. Imron segera menyiapkan semangkuk bakso untuknya. Saat ia menyodorkannya, Bella menerima mangkuk itu dengan antusias. Ia meniup uap panas yang mengepul dari kuahnya sebelum mencicipi satu suapan. Ini enak banget," katanya dengan mata berbinar. Imron merasa lega sekaligus bangga. "Alhamdulillah kalau suka. Saya memang pakai resep sendiri," ujarnya. Mereka mengobrol santai sambil Bella menikmati baksonya. Perlahan, suasana yang awalnya sedikit kaku berubah menjadi lebih akrab. Selama perbincangan itu, Imron akhirnya mengetahui lebih banyak tentang Bella. Ia berasal dari keluarga berada, ayahnya seorang pengusaha sukses di bidang properti, sementara ibunya memiliki butik sendiri. Bella sendiri baru saja menyelesaikan kuliahnya dan sedang mencoba mencari pekerjaan yang sesuai dengan minatnya. Namun, ia mengakui bahwa hubungannya dengan orang tuanya tidak selalu berjalan mulus, terutama dalam hal pasangan hidup. "Mereka selalu ingin aku bersama pria yang selevel dengan keluargaku. Makanya, mereka tidak pernah setuju aku pacaran dengan orang biasa," katanya lirih. Imron mendengarkan dengan seksama, mulai memahami mengapa Bella bisa terjebak dengan pria kasar seperti pacarnya dulu. "Aku dulu berpikir dia orang yang bisa menerimaku apa adanya. Aku salah besar," lanjut Bella sambil menatap kosong ke arah mangkuk baksonya yang hampir habis. "Aku berusaha bertahan, berpikir mungkin dia akan berubah. Tapi ternyata, semakin lama aku hanya merasa terjebak." Imron mengangguk pelan. Ia tidak tahu harus berkata apa, tetapi ia ingin Bella tahu bahwa ia tidak sendiri.
Yang penting sekarang Mbak Bella sudah keluar dari hubungan itu, ujarnya. Bella menoleh padanya dan tersenyum kecil. Iya, dan itu juga berkat Mas Imron, katanya dengan tulus. Percakapan mereka terus berlanjut hingga matahari mulai condong ke barat. Bella yang awalnya hanya ingin mengucapkan terima kasih akhirnya menghabiskan hampir 2 jam berbincang dengan Imron. Saat mereka akhirnya berpisah, ada rasa ringan di hati keduanya. Aku senang bisa ketemu Mas Imron lagi, kata Bella sebelum pergi. Kalau begitu, jangan lupa mampir kalau lihat saya jualan, jawab Imron sambil tersenyum. Bella mengangguk sebelum melangkah pergi. Setelah kepergian Bella, Imron tetap duduk di bangku taman, merenungkan pertemuan mereka. Tidak pernah terbayangkan olehnya bahwa seorang wanita dari keluarga berada seperti Bella mau berbicara lama dengannya, bahkan menikmati baksonya dengan penuh antusiasme. Ia tersenyum kecil, lalu menghela napas panjang. Hatinya terasa lebih ringan, tetapi di saat yang sama, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-hari berikutnya, Bella benar-benar sering mampir saat Imron berjualan di taman itu. Kadang ia hanya sekadar menyapa, kadang ia membeli bakso, dan kadang ia duduk lama untuk mengobrol seperti hari itu. Tanpa mereka sadari, kedekatan mereka mulai berkembang, seperti benih kecil yang perlahan tumbuh tanpa perlu dipaksakan. Imron tidak tahu apakah ini hanya pertemanan biasa atau sesuatu yang lebih dari itu. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi hanya sekadar berharap bisa bertemu Bella. Kini, ia menantikannya. Hari-hari berlalu, dan seperti yang dijanjikan, Bella semakin sering mampir ke tempat Imron berjualan. Kadang ia datang sekadar menyapa, kadang membeli bakso, dan kadang duduk lama mengobrol dengannya di bangku taman. Mereka mulai terbiasa dengan kehadiran satu sama lain. Imron yang awalnya canggung kini semakin nyaman berbincang dengan Bella. Ia mulai mengenal Bella lebih dalam, tentang kegemarannya membaca novel, tentang mimpinya ingin membuka usaha sendiri suatu hari nanti, dan tentang bagaimana ia ingin menjalani hidup dengan pilihannya sendiri, bukan atas kehendak orang tuanya. Di sisi lain, Bella juga semakin mengenal Imron. Ia bukan hanya seorang tukang bakso biasa, tetapi pria yang penuh semangat dan pantang menyerah. Imron bercerita bagaimana sejak kecil ia sudah terbiasa hidup mandiri. Ia kehilangan ayahnya sejak usia belasan dan harus bekerja keras untuk membantu ibunya yang hanya seorang penjahit rumahan. Keinginannya membuka usaha sendiri bukan sekadar impian kosong. Imron ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya di kampung. Bella mendengarkan setiap cerita itu dengan kagum. Ia tidak pernah bertemu seseorang dengan ketulusan dan kerja keras seperti Imron. Suatu siang, setelah menikmati semangkuk bakso buatan Imron, Bella bersandar di bangku taman dan menatap langit. Aku suka suasana seperti ini, katanya tiba-tiba. Sederhana, tenang, nggak ada tekanan dari siapapun. Imron, yang sedang merapikan gerobaknya, menoleh dan tersenyum kecil. Kalau suka, ya sering-sering ke sini, jawabnya ringan. Bella tertawa pelan. Memangnya aku nggak sering? Candanya. Mereka saling berpandangan sejenak, lalu tertawa bersama. Ada sesuatu yang mulai terasa berbeda setiap kali mereka bertemu, sesuatu yang tidak perlu diucapkan, tetapi begitu nyata. Namun, tidak semua orang senang dengan kedekatan mereka. Suatu hari, ketika Imron baru selesai melayani pelanggan di taman, seorang pria datang menghampirinya dengan langkah tergesa. Imron mengenali pria itu dalam sekejap, mantan pacar Bella, orang yang pernah mendorongnya di gang sempit waktu itu. Dengan ekspresi penuh amarah, pria itu langsung menarik kerah baju Imron. Lo pikir lo siapa? Berani-beraninya dekat sama Bella? Suaranya mengancam. Imron tetap tenang, meski dadanya berdebar kencang. Saya cuma teman, jawabnya datar. Tapi pria itu tidak puas dengan jawaban itu. Jangan sok suci, ya. Gue tahu lo tukang bakso miskin yang gak tahu diri, katanya sambil mendorong Imron, membuatnya hampir menabrak gerobaknya sendiri. Sebelum keadaan semakin buruk, Bella muncul dari arah lain taman dan segera menghampiri mereka. Adrian, hentikan,
teriaknya. Pria bernama Adrian itu menoleh dan menatap Bella dengan marah. Lo sekarang beneran deket sama orang ini? Seriusan? Bella menarik napas dalam dan menatapnya tajam. Itu bukan urusanmu lagi, Adrian. Kita sudah selesai. Suara Bella tegas, tidak ada lagi keraguan seperti dulu. Adrian mengepalkan tangannya, tetapi ia tahu tidak bisa berbuat banyak di depan Bella. Dengan tatapan penuh kebencian, ia meludah ke tanah dan berkata, "Lo bakal nyesel, Bella." Setelah itu, ia pergi begitu saja, meninggalkan Imron dan Bella yang masih berdiri di tempat. Imron menatap Bella dengan ragu. "Mbak Bella nggak apa-apa." Bella menghela napas panjang. "Aku baik-baik saja, Mas. Tapi aku nggak suka dia datang mengganggumu," katanya penuh kekhawatiran. Imron hanya tersenyum kecil. "Sudah biasa. Saya juga nggak takut, kok." Namun, dalam hatinya, ia merasa tidak nyaman. Ia tidak ingin Bella mendapat masalah hanya karena sering bertemu dengannya. Hari itu, untuk pertama kalinya, Bella tidak bisa menikmati bakso Imron seperti biasanya. Ia duduk diam lebih lama, sesekali memainkan sendok di mangkuknya. "Mas Imron," panggilnya pelan. "Kalau aku bilang aku suka menghabiskan waktu sama Mas, Mas akan percaya nggak?" Imron terdiam, merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia menatap Bella yang kini tersenyum lembut padanya. "Saya percaya," jawabnya akhirnya. "Karena saya juga merasa begitu." Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dalam. Imron tidak lagi hanya menunggu Bella datang, ia mulai merindukannya. Bella juga semakin sering mencari alasan untuk bertemu Imron. Meski tanpa kata-kata yang jelas, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa tidak akan mudah bagi mereka untuk bersama, terutama dengan perbedaan status yang mencolok dan ancaman dari Adrian yang masih berkeliaran. Mereka tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak bisa lagi mengabaikan perasaan yang perlahan tumbuh di hati mereka. Dan tanpa mereka sadari, cinta mulai mengetuk pintu hati mereka, membawa mereka ke jalan yang mungkin tidak akan mudah, tetapi penuh dengan arti. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Imron dan Bella semakin dekat. Meskipun mereka tidak pernah secara resmi mengungkapkan perasaan mereka, semua orang yang melihat bisa merasakan ada sesuatu yang istimewa di antara mereka. Bella semakin sering mengunjungi Imron saat berjualan, dan Imron pun mulai terbiasa dengan kehadiran wanita itu dalam hidupnya. Namun, di balik kebahagiaan kecil yang mereka rasakan, bayangan masalah mulai mengintai. Suatu sore, saat Bella pulang dari bertemu dengan Imron di taman, ia tiba di rumah hanya untuk disambut dengan tatapan tajam dari ayahnya, Pak Hendra. Pria parubaya itu duduk di ruang tamu dengan ekspresi serius, sementara ibunya, Bu Ratna, berdiri di sampingnya dengan wajah cemas. "Duduk," kata Pak Hendra singkat. Bella menelan ludah dan menurut, meskipun hatinya mulai merasa tidak enak. "Apa yang Papa dengar ini benar?" tanya Pak Hendra dengan suara dingin. "Kamu dekat dengan seorang tukang bakso keliling." Bella terkejut. "Siapa yang bilang?" tanyanya hati-hati. Ayahnya mendengus. "Itu tidak penting. Yang jelas, Papa tidak mau anak Papa dekat dengan orang seperti itu." Nada suaranya penuh otoritas, membuat Bella mengepalkan tangannya di pangkuannya. "Orang seperti itu?" ulang Bella, suaranya sedikit bergetar. "Papa bahkan tidak mengenal Imron. Dia bukan orang buruk." Pak Hendra membanting tangannya ke meja, membuat ibunya tersentak. "Dengar, Bella. Papa tidak kerja keras bertahun-tahun supaya kamu jatuh ke tangan pria miskin yang tidak punya masa depan. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang selevel dengan kita, bukan tukang bakso jalanan." Bella menggeleng, matanya mulai berkaca-kaca. "Kenapa harus selalu soal uang, Pak? Imron itu pekerja keras, dia punya impian, dia bukan pemalas," protesnya. Namun, Pak Hendra hanya tertawa kecil, penuh ejekan. "Impian? Cita-cita? Bella, hidup ini tidak semudah itu.
Apa kamu mau menghabiskan hidupmu dengan membantu suamimu jualan bakso di jalanan? Kamu pikir cinta cukup untuk hidup? Bella menggigit bibirnya. Ia tahu perdebatan ini tidak akan berakhir baik. Ia bangkit dari duduknya dan menatap ayahnya dengan mata penuh keteguhan. Aku tidak peduli apa yang papa pikirkan. Aku tahu siapa Imron sebenarnya. Dan aku tidak akan membiarkan papa menilai seseorang hanya dari statusnya. Dengan itu, Bella berbalik dan pergi ke kamarnya, meninggalkan orang tuanya yang masih terdiam di ruang tamu. Sementara itu, Imron sendiri tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di rumah Bella. Ia hanya menyadari bahwa beberapa hari terakhir, Bella tidak muncul di taman seperti biasanya. Ada perasaan gelisah di hatinya, tetapi ia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin Bella hanya sedang sibuk. Namun, kekhawatirannya semakin bertambah ketika suatu malam, saat ia sedang membereskan gerobaknya, seseorang datang menghampirinya. Itu Adrian. Dengan senyum sinis, mantan pacar Bella itu melipat tangannya di dada. Lo pikir lo bisa terus dekat sama Bella? Tanyanya dengan nada mengejek. Imron menatapnya dengan tenang, meskipun di dalam hatinya ia merasa tidak nyaman. Kalau Mbak Bella masih mau berteman sama saya, itu hak dia, jawabnya singkat. Adrian terkekeh. Lo nggak ngerti, ya? Bella itu bukan buat orang kayak lo. Lo kira keluarga dia bakal terima lo? Lo cuma tukang bakso, Imron. Lo nggak akan pernah selevel sama dia. Imron mengepalkan tangannya, tetapi ia tidak terpancing emosi. Saya tahu saya siapa, katanya dengan suara tegas. Tapi saya juga tahu kalau orang itu dinilai bukan dari seberapa kaya atau miskinnya. Adrian mendekat dan menepuk pundaknya dengan kasar. Kita lihat aja. Gue yakin lo bakal nyerah pada akhirnya. Dengan itu, Adrian pergi, meninggalkan Imron dengan perasaan yang bercampur aduk. Malam itu, Imron tidak bisa tidur. Kata-kata Adrian berulang kali terngiang di kepalanya. Ia memang hanya seorang tukang bakso, itu fakta yang tidak bisa ia pungkiri. Namun, apakah itu berarti ia tidak layak untuk bermimpi? Tidak layak untuk berharap pada Bella? Semakin lama ia berpikir, semakin ia menyadari bahwa perasaannya pada Bella bukan sekadar kekaguman. Ia benar-benar jatuh cinta pada wanita itu. Keesokan harinya, Bella akhirnya muncul di taman, tetapi wajahnya terlihat lelah dan sedikit murung. Imron langsung tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mbak Bella nggak apa-apa? Tanyanya pelan. Bella mencoba tersenyum, tetapi senyum itu terasa dipaksakan. Aku baik-baik saja, Mas, katanya. Namun, tatapan matanya berkata lain. Imron tidak mendesak, tetapi ia tahu bahwa apapun yang terjadi, Bella pasti sedang menghadapi sesuatu yang sulit. Hari itu, mereka tidak banyak bicara seperti biasanya. Mereka hanya duduk bersebelahan di bangku taman, menikmati keheningan yang aneh. Tetapi, dalam hati mereka, masing-masing tahu bahwa ini adalah ujian pertama bagi hubungan mereka. Ujian yang akan menentukan apakah mereka akan bertahan, atau akhirnya menyerah pada kenyataan yang ada. Hari-hari berlalu dengan semakin banyak rintangan di antara Imron dan Bella. Meskipun mereka masih sering bertemu, ada kesedihan yang tidak bisa disembunyikan di mata Bella. Imron menyadari bahwa tekanan dari keluarga Bella dan ancaman dari Adrian semakin menyulitkan keadaan. Namun, di balik semua itu, satu hal yang pasti, perasaan mereka satu sama lain semakin kuat. Imron tahu bahwa ia tidak bisa mundur begitu saja. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya pantas, bukan hanya untuk Bella, tetapi juga untuk mimpinya sendiri. Suatu malam, Imron duduk di depan rumah kontrakannya, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia berpikir keras tentang masa depannya. Jika ia terus menjadi tukang bakso keliling, mungkin benar kata Adrian dan Pak Hendra, ia tidak akan pernah dianggap cukup baik untuk Bella. Tapi itu bukan berarti ia harus menyerah. Justru sebaliknya, ia ingin membuktikan bahwa kerja keras bisa mengubah segalanya. Dengan tekad yang bulat, ia mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membuka warung bakso sendiri. Tidak mudah bagi Imron untuk mewujudkan rencananya. Ia harus bekerja lebih keras, menabung lebih banyak,
dan belajar tentang cara mengelola usaha dengan lebih baik. Ia bahkan mulai mencari tempat kecil yang bisa disewa untuk dijadikan warung bakso pertamanya. Di sisi lain, Bella juga mulai menunjukkan keberanian lebih dalam menghadapi keluarganya. Meskipun awalnya sulit, ia terus mencoba meyakinkan ayah dan ibunya bahwa Imron adalah pria yang bertanggung jawab dan pantas untuk diperjuangkan. Konflik mencapai puncaknya ketika suatu hari, Pak Hendra mengundang Bella untuk makan malam keluarga. Tanpa diduga, Adrian juga hadir di sana. Rupanya, orang tua Bella masih berharap Bella bisa kembali dengan pria itu. Bella yang merasa dipermainkan langsung berdiri dan mengatakan dengan tegas, "Aku tidak akan pernah kembali pada Adrian. Dan aku juga tidak akan menikah dengan seseorang hanya karena kalian menginginkannya." Pak Hendra terkejut dengan keberanian putrinya, tetapi Bella sudah mantap dengan keputusannya. "Aku mencintai Imron," katanya dengan suara mantap. Keberanian Bella mengejutkan keluarganya. Bu Ratna, sang ibu, mulai luluh lebih dulu. Ia menyadari bahwa kebahagiaan putrinya lebih penting daripada sekadar status sosial. Namun, Pak Hendra masih bersikeras. "Bagaimana dia bisa membahagiakanmu? Apa yang bisa dia berikan?" tanyanya dengan nada keras. Namun, sebelum Bella bisa menjawab, sebuah kejutan datang. Malam itu juga, Imron datang ke rumah Bella. Dengan penuh keberanian, ia berdiri di depan Pak Hendra dan berkata, "Pak, saya tahu saya bukan orang kaya. Saya tahu saya hanya tukang bakso. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya punya mimpi, dan saya akan bekerja keras untuk itu. Saya tidak meminta Bapak langsung merestui kami. Saya hanya meminta kesempatan untuk membuktikan bahwa saya bisa." Pak Hendra terdiam. Ia tidak menyangka Imron akan datang dan berbicara dengan begitu jujur. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda dalam diri pria itu. Keteguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab yang besar. Setelah beberapa saat yang terasa begitu lama, ia akhirnya menghela napas panjang dan berkata, "Baiklah. Aku akan melihat seberapa jauh kau bisa pergi dengan mimpimu. Tapi jangan buat Bella menderita." Sejak saat itu, hubungan mereka mulai diterima perlahan oleh keluarga Bella. Imron bekerja lebih keras, dan dengan dukungan Bella, ia akhirnya bisa membuka warung bakso pertamanya. Warung itu kecil, tetapi penuh dengan harapan dan usaha keras. Pelanggan mulai berdatangan, dan seiring berjalannya waktu, usaha Imron semakin berkembang. Bella juga ikut membantu, membuktikan bahwa ia tidak peduli dengan status sosial, selama ia bersama orang yang dicintainya. Tahun demi tahun berlalu, dan impian Imron akhirnya terwujud. Dari sebuah warung kecil, ia berhasil membuka beberapa cabang. Hidup mereka tidak lagi sederhana, tetapi kebahagiaan mereka tetap sama seperti saat mereka pertama kali duduk bersama di bangku taman. Mereka menikah dalam acara yang sederhana namun penuh kebahagiaan, dan akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki yang menjadi bukti cinta mereka. Imron tidak lagi hanya seorang tukang bakso keliling. Ia kini menjadi seorang pengusaha yang sukses, tetapi yang lebih penting, ia adalah pria yang telah berjuang untuk cintanya. Ia dan Bella membuktikan bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang perjuangan, kesabaran, dan keyakinan bahwa bersama, mereka bisa mengatasi segala rintangan. Di sebuah malam yang tenang, Bella dan Imron duduk bersama di depan rumah mereka, melihat anak mereka bermain. Bella menggenggam tangan Imron dan tersenyum. "Aku tidak pernah menyesal memilihmu," katanya pelan. Imron menatapnya dengan penuh cinta. "Dan aku tidak akan pernah berhenti berjuang untukmu," jawabnya. Di bawah langit yang berbintang, mereka tahu, kisah mereka bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang bagaimana cinta bisa tumbuh, bertahan, dan menang atas segalanya.